Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di acara Manarema. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sebagai pengantar kita di dalam segala aktivitas kita untuk sepanjang hari ini. Kita akan belajar satu tema yang menjadi bekal kita adalah kita akan belajar tentang damai sejahtera Allah. Tema firman Tuhan, damai sejahtera Allah. Kita berdoa. Bapa surgawi, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu hadir di dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, berfirman-Lah untuk kami, sehingga boleh menjadi kekuatan bagi kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami, terkhusus untuk sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang damai dan sejahtera, maka inilah yang menjadi suatu dasar bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Orang yang berdamai, maka harapannya adalah sejahtera. Jika kita ingin sejahtera, maka tentu persoalannya adalah di dalam diri kita, yaitu apakah ada kedamaian dalam hidup kita. Tentu kita telah mendengar banyak hal di sekitar kita, berita-berita di mana-mana, baik itu lewat para ahli ataupun kita mendengar dan membaca dari berita-berita media sosial, koran atau apapun yang kita belajar, itu membuat kita sadar atau tidak sadar, membuat kita manusia secara manusia adalah khawatir. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya tentu kita tidak harus menjadi orang yang berbeda, orang yang kita juga masih menjadi manusia biasa, maka kita tidak akan terlepas dari kita mendengar berita-berita. Oleh karena itulah mari kita senantiasa membuka mata kita, membuka telinga kita untuk kita mendengar berita-berita ataupun dari masukan, nasihat dari para pakar untuk kita menjalani kehidupan kita. Kita mendengar banyak orang memprediksi 2023 ada kesulitan, dan kita memasuki belum 1 bulan kita menjalani 2023. Kita boleh mendengarkan. Kita juga diajar untuk kita terbuka untuk mendengar masukan-masukan. Karena mereka semua adalah saudara-saudara kita yang dipakai Tuhan untuk apa? Menyingkapkan segala apa yang menjadi fenomena-fenomena di dunia ini. Maka kita sebagai orang percaya harus mendengar, melihat. Tetapi itu jangan membuat segala sesuatu berita-berita yang ada di sekitar kita menjadi takut bagi kita, menakutkan kita. Tetapi justru kita adalah orang yang berbeda. Karena apa? Kita memiliki sumber damai sejahtera yang daripada Allah. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 14 dikatakan demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Banyak orang mengatakan ada kesulitan. Tetapi inilah kalau kita melihat 2000 tahun lebih ketika Tuhan Yesus diwariskan datang ke dunia ini dan dia lahir di dunia ini, firman Tuhan mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Mereka menginginkan setiap manusia kesejahteraan. Tetapi ketika mereka menginginkan kesejahteraan, kebahagiaan, kecukupan, sukacita, tetapi ketika tidak ada damai, maka tidak akan mendapatkan kesejahteraan itu. Karena kesejahteraan akan kita dapatkan jika kita memiliki damai. Dan damai yang sejati adalah ketika kita diperjumpakan kembali dengan Bapa di surga. Oleh sebab itulah lewat anak yang tunggal, Yesus Kristus, dia datang ke dunia untuk apa? Memberikan damai, memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Sehingga kita boleh mendapatkan kesejahteraan. Ketika hati kita damai, maka kita bisa bekerja dengan sukacita, dengan tenang. Ketika kita memiliki hati yang damai, maka kita tidak punya pemikiran-pemikiran yang negatif. Ketika hati kita damai, maka kita akan senantiasa menganggap semua orang adalah rekan-rekan kita. Memang mungkin ada yang jahat, mungkin ada yang berbuat jahat yang tidak benar, tetapi kita punya Tuhan. Karena sumber damai sejahtera, sumber damai kita adalah dari Bapa di surga, maka kita akan diperdamaikan. Pemikiran, kebencian, kepahitan, ataupun
presiden buruk, cara berpikir kita buruk kepada orang lain itu dilakukan. Karena ketika sumber dari Allah, maka damai itu ada. Seperti kita seharusnya mati oleh karena dosa, tapi karena damai yang daripada Bapa melewat anaknya yang tunggal, kita diperdamaikan. Sehingga kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari hukuman maut, yaitu dosa. Sehingga hidup kita diangkat kembali. Pribadi jati diri kita diangkat, dipulihkan kembali, sehingga kita gambar dan rupa Allah yang telah rusak oleh dosa mulai pulih kembali. Oleh sebab itulah esensi daripada tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, memperdamaikan kita manusia dengan Bapa di surga, sehingga kita boleh beroleh damai. Nah, kompensasi daripada kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga, maka kita diajarkan atau kita diperintahkan untuk membawa damai dimanapun kita berada. Oleh sebab itulah kenapa kita setiap pagi perlu berdoa. Kenapa setiap pagi kita perlu bersaat teduh. Kenapa setiap pagi kita perlu mungkin mendengarkan mana rema. Supaya apa? Kita boleh diperdamaikan kembali. Ketika kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita saat teduh pagi hari sebelum memulai aktivitas, kita berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Mungkin ada orang-orang yang telah kita sakiti. Mungkin sadar atau tidak sadar, perkataan kita, tindakan kita sudah menyakiti orang lain. Mungkin atas segala inisiatif kita merugikan orang lain. Mari kita minta ampun. Jikalau Tuhan ingatkan kita untuk kita berdamai dengan orang, berdamailah. Karena ketika kita berdamai, kita akan memiliki kesejahteraan. Hidup dengan sejahtera, maka kita akan melakukan aktivitas demi sukses, demi kesuksesan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari pagi yang indah ini kita mulai diperdamaikan dengan Tuhan. Dan kita mulai memperdamaikan diri kita dengan sesama kita. Karena sesama itulah orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk membentuk kita. Sesama kita lah, itulah yang dipilih Tuhan untuk memberkati kita. Sesama kita itulah yang diizinkan Tuhan untuk menaikkan level keimanan kita, berarti dalam pengimanan kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak, mari perdamaikan. Pagi yang indah ini, mulailah hari dengan memperdamaikan diri. Bersaat teduh, merenung, firman Tuhan menguasai kehidupanmu. Firman Tuhan menghidupi setiap aktivitas kehidupan, tindakan saudara untuk diperdamaikan dengan sesama. Sehingga kehidupan saudara yang dijalani sepanjang hari ini akan mendatangkan kesejahteraan untuk saudara, saya, dan untuk semuanya. Mari kita belajar bersama tentang damai yang mendatangkan kesejahteraan. Damai yang mendatangkan kesejahteraan adalah damai yang bersumber daripada Allah. Karena kita dan damai yang diperdamaikan oleh Tuhan Yesus turun ke dunia ini, kita diperdamaikan dengan Bapa di surga, dengan Ibu Bapa dan saya, dan kita harus membawa damai itu kepada sesama kita di dunia ini. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memberkati saudara-saudara kami yang akan beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan memberikan damai sejahtera untuk mereka semua. Tuhan memberikan mereka sukacita, kesehatan di dalam segala aktivitas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.